Halo semuanya, kami dari kelas 02 Perubahan Iklim ingin menjelaskan tentang sumber-sumber emisi gas rumah kaca di atmosfer. Apa itu efek rumah kaca? Berdasarkan Australian Government Department of Agriculture, Water and Environment, efek rumah kaca merupakan proses alami yang menghangatkan permukaan bumi. Ketika energi panas matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian dipantulkan kembali ke angkasa, sementara sebagian lagi diserap dan diradiasikan kembali oleh gas rumah kaca. Energi yang diserap tersebut menghangatkan atmosfer dan permukaan bumi. Proses inilah yang mempertahankan suhu bumi sehingga kehidupan di bumi memungkinkan untuk terjadi. Akan tetapi, aktivitas manusia menyebabkan jumlah gas rumah kaca semakin meningkat sehingga panas yang terperangkap di permukaan bumi semakin banyak. Akibatnya, suhu bumi semakin naik dan bumi menjadi semakin panas. Beberapa gas yang termasuk sebagai gas rumah kaca adalah karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, ozon yang berada di troposfer, dan beberapa bahan kimia buatan seperti klorofluorokarbon atau CFC. Kita mulai dari penyumbang utama gas rumah kaca, yaitu uap air. Kok bisa sih uap air jadi penyumbang utama? Ini terjadi karena uap air merefleksikan kembali gelombang panjang yang sudah diradiasikan oleh permukaan bumi, sehingga permukaan bumi mendapatkan energi lebih yang mengakibatkan kenaikan temperatur. Namun adanya uap air pada atmosfer kita ini bukan karena aktivitas manusia, melainkan merupakan karena siklus feedback dari udara panas akibat gas rumah kaca lainnya. Penyumbang terbesar kedua berikutnya datang dari karbon dioksida atau CO2 yang biasanya bersumber dari pembakaran fosil fuel pada sektor transportasi dan juga pembangkitan listrik. Kemudian juga ada pengalihan guna lahan seperti untuk peternakan, yang mana kotoran hewan itu mengemisikan karbon dioksida yang cukup banyak. Kemudian juga datang dari sektor industri di mana banyak terjadi proses pembakaran. Dinitrogen oksida secara alami dihasilkan oleh laut serta bakteri di tanah. Menurut UNEP, tanpa upaya pengurangan emisi, polusi N2O akan meningkat dengan rata-rata 83% pada periode 2005 hingga 2050. Banyak yang merupakan gas ini, padahal dinitrogen oksida lebih efektif 300 kali menjebak panas di atmosfer bila dibandingkan dengan karbon dioksida. Dinitrogen oksida dihasilkan pada pembakaran bahan bakar fosil dan sektor pertanian. Contoh bahan bakar fosil yaitu pada pembangkit listrik, pabrik industri, dan asap kendaraan. Sedangkan pada sektor pertanian dapat menyumbang 2/3 dari produksi emisi ini. Contohnya adalah penggunaan pupuk untuk peningkatan produksi kelapa sawit. Hal tersebut terjadi karena ketika pupuk ditambahkan, pupuk tersebut dapat menstimulasi mikroba tanah yang mengubah nitrogen menjadi dinitrogen oksida sehingga menyebabkan emisi gas tersebut yang signifikan. Berikutnya adalah gas metana. Metana merupakan insulator efektif yang mampu menangkap panas 20 kali lebih banyak dibandingkan karbon dioksida. Adapun sumber gas metana berasal dari manusia dan alami. Yang pertama adalah secara alami. Gas metana terbentuk dari pembusukan limbah organik dan peternakan. Pada limbah atau sampah rumah tangga organik yang terurai secara anaerob akan menghasilkan gas CH4 ataupun gas metana. Sedangkan pada peternakan, yaitu pada peternakan sapi, ternyata faktanya peternakan sapi menghasilkan lebih banyak gas metana dibandingkan dengan industri minyak. Gas metana dari peternakan sapi dihasilkan oleh sendawa dan gas buang ternak. Kemudian yang kedua, yaitu adalah dari aktivitas manusia. Metana bisa terbentuk dari produksi dan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar, pembakaran gas alam, dan pemakaian minyak bumi. Aktivitas industri juga menyumbang sekitar 23% dari total gas emisi rumah kaca. Ia dapat dibagi menjadi dua, yaitu direct atau langsung dihasilkan di site atau di pabrik seperti reaksi kimia, pembakaran, produksi baja dan beton. Kemudian juga bisa secara indirect atau tidak langsung, yaitu aktivitas penunjang industri seperti pembangkitan energi dengan membakar batu bara dan minyak bumi. Kita dapat menanggulangi efek industri dengan 3 cara. Pertama adalah efisiensi energi, di mana kita melihat penghematan energi pada sistem kita. Yang kedua adalah mengganti bahan bakar dengan emisi yang lebih rendah seperti gas alam. Dan yang terakhir adalah recycle, yaitu bahan baku produk kita berasal dari bahan-bahan yang sudah di-recycle seperti scrap aluminium.
Transportasi menjadi salah satu sektor yang menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca. Tercatat pada tahun 2019, sebelum terjadi pandemi COVID-19, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sektor transportasi mencapai 14% dari semua sektor yang menjadi penyumbang gas rumah kaca di dunia. Pada sektor transportasi sendiri, gas rumah kaca dihasilkan dari hasil pembakaran bahan bakar berbasis petroleum atau bahan bakar fosil seperti gasolin pada mesin alat transportasi tersebut. Alat transportasi ini berupa mobil, motor, pesawat, kereta api, dan kapal. Emisi terbesar yang dihasilkan oleh sektor ini berupa gas karbon dioksida yang dihasilkan dari hasil pembakaran bahan bakar kendaraan tersebut. Namun, terdapat juga emisi gas-gas lain yang relatif kecil seperti gas metana dan gas nitrogen dioksida dari hasil pembakaran dan juga gas HFC dari AC yang terdapat pada kendaraan tersebut. Land use atau pengalihan fungsi lahan seperti lahan pertanian dan hutan menjadi salah satu sektor yang menyumbang emisi gas rumah kaca seperti gas karbon dioksida. Seperti yang kita ketahui, pohon-pohon dan tumbuhan dapat menyerap gas rumah kaca seperti gas karbon dioksida dari atmosfer. Kemudian gas karbon dioksida tersebut akan disimpan di dalam tanah ataupun bahan organik seperti pupuk di dekat tumbuhan tersebut. Proses ini biasa juga disebut dengan proses biological carbon sequestration. Adapun salah satu proses pengalihan fungsi lahan yaitu deforestasi, di mana deforestasi ini menyebabkan hilangnya lahan-lahan hutan yang dialihfungsikan menjadi lahan-lahan industri dan pemukiman sehingga akan mengurangi jumlah pohon yang tersedia. Dan hal ini akan berdampak pada proses penyerapan gas karbon dioksida dari atmosfer. Selain itu, proses deforestasi yang menggunakan pembakaran lahan juga dapat meningkatkan jumlah emisi gas rumah kaca seperti gas karbon dioksida.